Ayo tetap. Halo, what's up guys? Jadi, perkenalkan nama saya Raffi Altoza Kandiar. Kali ini saya ada di Museum Proklamasi. Kita pertama masuk pertama prolog dulu. Di sini tertera bacaan perjuangan pergerakan bangsa Indonesia tak sampai pada surat dan peristiwa yang terjadi bertahun-tahun ini dan dibangun dengan penuh kesadaran proklamasi 17 Agustus 45 pangan Indonesia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Oke, kita masuk ke biografi Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda lahir di Tokushima, Jepang tahun 1898. Selama masa pendudukan di Jepang, Indonesia, beliau menjabat sebagai kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kebesaran Jepang. Pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 1945, beliau mengizinkan Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia untuk mempergunakan rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol 1 ini sebagai tempat rapat rumusan naskah proklamasi. Oke, sebelum pembacaan proklamasi, mengapa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dijanjikan kemerdekaan dari Jepang? Dikarenakan Jepang pada saat itu sedang berperang dunia. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki dari ketinggian hampir 10.000 meter. Bom atom Little Boy dengan panjang 3 meter dan lebar 70 cm dengan berat 4.000 kg dibawa oleh pesawat B-29 Enola Gay. Ratusan ribu orang meninggal seketika, sisanya terluka seumur hidup dan hanya sedikit orang yang sanggup untuk bertahan. Bom tersebut melumpuhkan Jepang. Karena itu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara Kaisar. Hirohito membacakan perintah tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan pemuda mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC Inggris. Maka dari situ pemuda bergerak untuk ingin mempercepatkan kemerdekaan Indonesia. Setelah pemuda mendengar tentang menyerahnya Jepang pada sekutu pada tanggal 15 Agustus dari radio BBC Inggris, pemuda lalu segera menyegerakan tentang keproklamasian tentang kemerdekaan yang berada di Indonesia. Lalu masuk ke ruangan ini. Masuk ke ruangan untuk menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah muncul pada awal abad ke-20 dalam bentuk pergerakan nasional di bawah penjajahan Hindia Belanda. Perjuangan ini kian menggelora pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Perjuangan kemerdekaan memetik manfaat dan peluang di celah-celah politik mobilisasi pemerintah kedudukan Jepang yang kian terdesak dalam pertempuran menghadapi sekutu. Cita-cita kemerdekaan diwujudkan pada saat kekosongan wilayah kekuasaan ketika Jepang telah menyerah tanpa syarat, namun pasukan sekutu belum tiba. Penyerahan Hindia Belanda, serangan militer Jepang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat memicu Perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941. Segera Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang, mendahului sekutu. Serbuan Jepang menyebabkan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat. Sejak itu Hindia Belanda telah runtuh. Dari kekalahannya, menyerahnya Hindia Belanda menyebabkan Indonesia dijajahi oleh negara Jepang sekarang. Dengan itu Jepang dengan datangnya tuh memberikan kemerdekaan, menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dibentuklah oleh Jepang pada saat peperangan itu Pat Serangkai, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, lahir pada 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. Para pemimpin putra ini disebut 4 serangkai yang merupakan perwakilan pergerakan nasional. Dalam organisasi ini, para pemimpin bangsa mendapatkan kesempatan memimpin rakyat mereka. Pada saat itu juga Jepang membuat tentara peta untuk memenuhi kemiliteran mereka pada peperangan dunia yang Jepang ikuti, tentara peta. Pada masa pemerintahan militer Jepang dibentuk pasukan pembela tanah air pada 3 Oktober 1943 yang dipersiapkan untuk menahan dan melawan serangan sekutu ke Pulau Jawa. Dari situ, saat Jepang sudah mulai kelelahan dalam mengatasi peperangan dunia, Jepang
ingin merealisasikan perjanjian mereka untuk menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dengan itu Jepang membuatkan organisasi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama itulah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik dan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Jepang dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas masalah dasar negara. Dalam sidang pertama, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno berpidato mengenai gagasan dasar negara. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran. Keanggotaan badan ini meliputi utusan atau perwakilan dari ketiga wilayah pendudukan dan golongan. Di sini ada foto anggota-anggota BPUPKI. Setelah dibentuknya BPUPKI, maka sudah selesai pembentukan BPUPKI, Jepang membubarkan BPUPKI lalu digantikan dengan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Badan ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPKI ini diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupannya sendiri. Di sini ada foto-foto anggota-anggota PPKI. Lanjut ke jatuhnya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6-9 Agustus 1945. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Tampak ledakan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Ini adalah kurang lebih fotonya. Dengan itu, dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat, Jepang tidak mempunyai kekuasaan lagi untuk memperlama kekuasaannya di Indonesia. Setelah itu, karena ada pergerakan nasional, pemuda-pemuda Indonesia mendengar tentang penyerahannya Jepang kepada sekutu, maka pemuda ingin mempercepat kemerdekaan Indonesia dengan meminta kepada Insinyur Soekarno untuk mempercepat pembacaan proklamasinya. Lalu di rumah Rengas Dengklok menjelang proklamasi kemerdekaan ada banyak perbedaan pendapat antara pemimpin PPKI dan kelompok muda mengenai pelaksanaan proklamasi yang mendorong para pemuda mengamankan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Ini adalah tampak rumah Jao Kisong yang digunakan oleh para pemuda sebagai tempat mengamankan Soekarno-Hatta. Setelah dirundingkannya pendapat antara pemimpin PKI golongan tua dan golongan muda, maka golongan muda ingin mempercepat pembacaan proklamasinya. Lalu setelah dirundingkan beberapa lama di rumah Rengas Dengklok ini, dilanjutkan untuk mempersiapkan pembacaan proklamasinya, naskah proklamasinya di tempat perumusan naskah proklamasi atau di sini disebut dengan rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kaisaran Jepang. Di gedung inilah naskah proklamasi dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 16 Agustus dan 17 Agustus 1945. Di sini juga tertera dengan foto proklamasi tulisan tangan dan tulisan otentik atau mesin ketiknya. Oke, lanjut. Oke, kedatangan Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dijamu baik di ruangan ini. Dan awal mereka ini untuk ngobrol sebagai pembukaan, ingin tujuan apa Insinyur Soekarno. Kita lihat jelas di penjelasan pertemuan dengan Laksamana Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad
Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya sekitar pukul 10 malam sepulang dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk mempersiapkan menjelang Indonesia merdeka. Maeda memberitahukan pesan Bunseikan atau pemerintah militer Jepang pada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar memenuhinya. Kemudian agar mereka dengan ditemani Maeda dan Miyoshi Shun'ichiro atau juru bicara Angkatan Darat Jepang berangkat ke Bunseikan dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Dia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maeda sekitar pukul 2:30 malam waktu Indonesia Barat. Mereka menjelaskan kepada Maeda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Maeda tidak campur tangan dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Lanjut. Lalu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Agus Ahmad Yuryanto menuliskan naskah proklamasi di ruangan ini. Jadi kurang lebih kronologi di sana. Maksudnya kita penjelasan di sini. Menjelang dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno memulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo mengembangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan tiga tokoh nasional itu adalah mengambil bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambahi oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesailah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Setelah selesai naskah tersebut dibawa ke Serambi Muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. Kurang lebih di sini ada tulisan tangan proklamasi yang ditulis oleh Soekarno. Dan ada bukti bahwa di situ ada coretan yang memberikan ada maksudnya pemikiran dari dua tokoh tersebut. Oke, kita lanjut dari pembuatan tulisan tangan, lalu kita masuki untuk dari tulisan tangan proklamasi tersebut diubah menjadi tulisan ketik. Di sini ada foto kejadian mesin tiknya ada di sini. Kita masuk ke penjelasannya dulu. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM dia. Disitulah Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi yang ditemani oleh BM dia. Lu ngapain sih musim mau kesini? Ini awal penjajahan Jepang nih. Ini adalah posisi pengesahan naskah proklamasi di ruangan ini. Seperti itu.